tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Ku sadari kasihmu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Engkau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ku sadari kasih-Mu tak lepas dariku, karena ku perlu Kau setiap waktu. Kau mati buatku karena semua dosaku. Apa balasku kepadamu? Hanya taat sembahmu. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Yesusku, Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena nafasku hanya kemurahan-Mu. Ya Tuhan,
Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan. Sama-sama nyanyikan, haleluya. Yesusku, ku tak bisa lepas dari kasih-Mu, karena napasku hanya kemurahan-Mu. Yesusku, ku tak akan berdiam diri saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Saat hadirat-Mu Tuhan, saat hadirat-Mu melanda dan ku sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Ku bersyukur dalam kemurahan-Mu. Sembah Dia, ya Tuhan, kami tinggikan Engkau. Bersyukur buat nafas ini hanya kemurahan Tuhan, hanya anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas hidup ini Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita akan memulaikan doa kita. Kita naikkan syukur kita mau menyembah Tuhan. Bersama kita persiapkan kehidupan kita, persembahkan kehidupan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita berseru. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu, sekalipun hanyalah tantangan. Kau pembelaku, Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku. Bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Siapa dapat memisahkanku? Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun hanyalah tantangan. Kau pembelaku,
memisahkanku dari kasih. Siapa dapat memisahkanku dari kasih? Sekalipun banyaklah tantangan, Sekalipun banyaklah tantangan, mari kita nyanyi, Tuhanlah pembela kita. Kau pembela aku. Kau pembela ada di pihakku. Bukan selalu Segala sesuatu salah sesuatu. sama-sama kita serukan di atas mezbahmu Tuhan, Di atas mezbahmu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, aku yakini Tuhan, Kau pasti beriku ketenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihi. di atas mezbahmu Tuhan, Di atas mezbahmu Tuhan, ku persembahkan setiap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. sebab Kau mempelaiku, Sebab Kau mempelaiku yang mengasihi, mengasihiku. sebab Kau mempelaiku, Sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh Ya Tuhan, kami akui Tuhan, Yesus, nama-Mu indah. namamu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu Yesus, indah. namamu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Mari kita terus memuji Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami selalu menyembah-Mu Tuhan.
Tuhan. mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami selalu bersekutu dengan Tuhan. Ingin selalu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Nikmati hadirat. Biarkan Roh Tuhan, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. dalam hidupku. Ku indah bersama, Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. selamanya. Sungguh indah bersama-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan. Saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu. Saat ku memuji, Kau bertahta di atas pujian. Kau bertahta di atas. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kita pandang kekudusan Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertahta atas pujian kami Tuhan. di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari kita angkat hati kita. Ku angkat hati, Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji.
lebih lagi, lebih tinggi lagi. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Kami sembah Kau Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, Ya Tuhan, ku pandang kami pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku nyanyi hosana, Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. sama-sama naikkan pujian ini. Ku nyanyi hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sekali lagi ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Tuhan. Kau layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami rindu memuliakan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Curahkan Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami Yesus Tuhan. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Kaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Kaulah Tuhan yang kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. satu-satunya yang kuandalkan, Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Kekuatan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat. Angkat suara Kuagungkan pujian, nama-Mu Tuhan. agungkan nama, Ku beri kemuliaan beri kemuliaan dan hormat. dan hormat. Angkat suara pujian, Sebab Kau besar Tuhan. sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, Tiada seperti Engkau Tuhan. tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat kebesaran dan kehebatan kuasa-Mu yang begitu ajaib dalam hidup ini. Tidak ada alasan tidak mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami akan menikmati kasih karunia Tuhan, dan kami akan terus menikmati kemurahan dan penyertaan Tuhan. Karena kami tahu tanpa pengurapan-Mu, tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak mampu jalan sendiri. Mari Bapa berfirman buat kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pasukan Kristus yang diberkati Tuhan, senang pada hari ini kita diberi kesempatan kepada Tuhan untuk kita melayani Tuhan dengan cara mendengar Dia berbicara melalui berita firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 akan kita baca. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10.
Silahkan kita baca Galatia pasal 6 ayat pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pelaksana firman, pasukan Kristus yang diberkati Tuhan, ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Galatia bahwa kita ini, di antara kita jemaat-jemaat yang melayani Tuhan, jemaat-jemaat yang mau rindu hidupnya menyenangkan Tuhan, ada hal-hal yang kadangkala bisa menjadi masalah, yaitu adanya kedapatan seseorang yang melakukan pelanggaran, kesalahan, ya, atau dosa atau kelemahan. Ini menjadi tanggung jawab bersama dalam gereja Tuhan. Paulus menyampaikan pesan supaya saudara-saudara, kalau kedapatan seorang di antara kamu melakukan pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri. Kita yang rohani, kita yang lebih tahu firman, kita yang lebih sadar bahwa Tuhan sudah menolong kita, kita yang sadar begitu banyak dosa kita diampuni, maka kita banyak juga bisa melayani. Kalau kita hari ini bisa percaya Yesus, sudah ibadah, sudah pelayanan, sudah persembahan, Tuhan rindu hidup kita lebih lagi berbuah, ya, upgrade, meningkat rohani kita, ya, faith of level up, iman yang meningkat, yaitu kita bisa memimpin. Kita yang hari ini khususnya yang mendengarkan firman Tuhan, kita dipercaya untuk memimpin. Sadarkah kita kalau hari ini, kemarin kita sudah ditolong, sudah dipimpin, ada hamba Tuhan yang mendampingi, ada gereja yang terus buka setia menunggu kita. Apapun keadaan pergumulan kesulitan kita, apapun pemberontakan kejahatan kenajisan kita, gereja tetap menanti, hamba Tuhan tetap menunggu. Karena hamba Tuhan juga melihat Yesus Tuhan menerima kita apa adanya, maka hamba Tuhan belajar juga menerima kita apa adanya. Dan kita diajar, dididik, dilatih. Dan kita juga sebagai pasukan para pelaksana firman belajar untuk memimpin saudara-saudara kita. Mungkin dalam keberdosaan, mungkin dalam kesesatan, dalam pelanggaran kesalahan, kita diminta Tuhan, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke dalam jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, ya,
sambil menjaga dirimu supaya jangan kamu kena pencobaan. Semestinya yang tidak boleh terjadi dalam gereja Tuhan. Gereja ikut-ikutan mengutuk, gereja ikut-ikutan menyalahkan. Justru kita diminta untuk memimpin orang ke dalam jalan kebenaran dengan roh lemah lembut. Ya. Kita akan lihat ya, supaya sadar lepas dari jerat iblis. Ya. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Ya. Saya akan baca, saya teringat ayat firman Tuhan 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2, ini pesan Paulus kepada Timotius khususnya, hamba Tuhan. Ya. Ayat yang ke-24. 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Ya, Roh Kudus ingatkan ini. Ayat ini sejajar, pesan ini sejajar dari Galatia pasal 6 dan 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Perhatikan kekasih yang diberkati Tuhan. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Kenapa ada orang bisa bertobat dan sadar kembali? Karena ada para pelaksana firman yang memimpin dengan roh lemah lembut, sehingga saudara-saudara kita yang mungkin melenceng sekarang sadar kembali. Ayat 26 memberi keterangan yang jelas kepada kita. Ayat 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang mengikat mereka pada kehendaknya. Oh, rupanya kita ketahui iblislah dan iblislah yang membuat orang menyimpang dari kebenaran, melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Ada iblis yang mengikat, tidak sadar. Orang itu sesungguhnya ingin lepas merdeka, tapi tidak berdaya. Mereka memerlukan bantuan kita. Mereka memerlukan orang-orang seperti kita, Timotius di akhir zaman, yaitu para pelaksana firman, ya, prajurit-prajurit yang siap, olahragawan yang mengikuti aturan, petani yang sabar untuk menunggu hasilnya. Pasukan Kristus yang diberkati, bukan kebetulan Tuhan memanggil kita. Kalau kita ada hari ini, pagi hari ini, Tuhan rindu hidupmu jadi berkat. Tuhan rindu hidupmu berpengaruh, berotoritas, punya kuasa, memimpin orang dalam jalan kebenaran dengan roh yang lemah lembut. Mereka yang suka melawan akan diberikan kesempatan bertobat. Ya, orang yang suka melawan, membangkang, kita perlu layani dengan penerimaan saja, dengan roh yang lemah lembut saja, sampai orang itu merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Karena Tuhan sudah mengampuni mengasihiku, maka aku bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang di sekitarku. Kalau Tuhan menerima kita, Tuhan rindu melihat kita bisa menerima orang lain. Kalau Tuhan sabar menunggu kita, menuntun kita sebagai gembala yang baik, maka Tuhan ingin melihat kita juga sabar dan menuntun orang-orang yang suka melawan. Ada di sekitar kita, Tuhan izinkan terjadi, dan Tuhan ingin kita dipakai olehnya. Tuhan menanti, Tuhan menunggu supaya kita bangkit menjadi pemimpin untuk menolong mereka yang lemah, sehingga mereka terlepas dari jerat iblis dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya kembali di Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ya, memberi pesan kepada kita yang mungkin tanda petik sudah rohani, kita tetap menolong mereka dalam roh yang lemah lembut sambil kita berjaga-jaga, berwaspada, tidak sombong diri, tidak bermegah diri, karena kita bisa jatuh juga. Karena itu
ayat 2 menuliskan Galatia 6 ayat 2, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, Tuhan memberi kepercayaan kepada kita berbeda-beda. Tapi Tuhan ingin hidup kita jadi berkat, jadi kesaksian. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, kalau kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, ayo dukunglah pelayanan pemberitaan Injil firman Tuhan. Support hamba-hamba Tuhan, dukung hamba Tuhan. Kita yang sudah terima pengajaran firman Tuhan, ya, membagi segala sesuatu yang ada pada kita. Ya. Kalau dunia saja, banyak orang tua rela bayar mahal untuk pendidikan anak-anaknya. Gereja yang memberikan pengajaran yang mengarahkan kita untuk menjadi kekasih Tuhan, membuat kita tidak berdosa, membuat kita berkenan di depan Tuhan dan sorga disediakan bagi kita. Kalau gereja itu betul-betul menyampaikan firman Tuhan, ayo terbuka mata rohani kita, hargai hamba-hamba Tuhan, hargai para pemberita Injil, support mereka dengan apa yang ada pada kita. Semestinya hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan itu harus diberikan penghormatan, honorable, penghormatan, penghargaan, ya, kesejahteraan untuk para pemberita Injil, pengajaran terutama. Ya, pengajaran itu yang memberitakan firman Tuhan, ya, yang memuridkan. Semestinya jemaat-jemaat, orang-orang yang terima firman Tuhan bisa membagikan sesuatu yang ada padanya untuk mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ini bukan hamba Tuhan minta duit, cari duit atau mata duitan, bukan. Kalau kita saja rela bayar mahal untuk pendidikan, untuk anak-anak kita, belum tentu anak-anak yang berpendidikan itu bisa melawan dosa. Tetapi firman Tuhan sanggup berkuasa memulihkan, menolong generasi kita untuk bertobat. Kalau kita sakit saja rela bayar mahal ke dokter. Kalau gereja Tuhan bisa adakan mujizat kesembuhan lewat firman Tuhan, pemulihan, bayar juga. Ya, bukan gereja minta bayaran. Orang yang sadar diri bahwa hidupnya dipulihkan oleh firman Tuhan, mampu memberikan penghargaan terbaik kepada gereja Tuhan. Ya. Semestinya pemerintah ini memberikan perhatian khusus kepada hamba-hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan ini berjuang khusus, ya, untuk menumpas kejahatan, mengurangi tingkat kejahatan. Khususnya di negara-negara ini semestinya perhatian khusus. Kalau kita berani bayar lebih untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk gereja juga berani bayar lebih. Karena aku tahu hidupku karena firman. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, ayo dukung hamba-hamba Tuhan. Kalau ada gereja-gereja yang sedang memburukkan, ayo dukung. Gereja kita juga memberkati gereja lain. Ya, hidup kita jadi berkat. Perhatikan ayat 7. Jangan sesat. Tanda seru. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perkara rohani, perhatikan. Hal-hal rohani, ayo menabur perkara-perkara rohani. Maka kita akan melihat hidup yang kekal menjadi bagian kita. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Kapan menuai? Karena dulu pernah menabur. Alasan Tuhan memberikan penuaian berkat buat kita karena kita dulu pernah menabur. Ya. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayo dukung pelayanan pekerjaan Tuhan, pelayanan pemberitaan Injil. Terus bergerak. Kalau kita sudah dukung pelayanan pemberitaan Injil dengan apa yang bisa kita kerjakan, maka tunggu saja, kita pasti menuai berkat-berkatnya. Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan untuk generasi muda misalnya, kita akan menuai anak-anak kita juga mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Atau cucu kita, atau generasi keberapa kita.
Karena ada orang-orang yang sudah pernah menabur dalam roh, perkara yang rohani. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku, para pelaksana firman Tuhan, jangan menyerah ikut Tuhan. Tuhan sediakan berkat khusus buat kita. Ayo, Tuhan panggil kita jadi pemimpin. Kita diberi kuasa, berpengaruh. Mungkin ada masalah pergumulan tantangan saudara kita, teman-teman kita. Jadilah berkat, jadilah saksi di situ. Nama Tuhan dipermuliakan sampai orang tertarik kepada Yesus, orang lepas dari jerat iblis, dan akhirnya kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, sebagai anak-anak, bagi lansia, Tuhan ingin kita tetap jadi berkat. Selagi ada kesempatan, berarti dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, jadilah berkat, jadilah pemimpin, memimpin, menuntun orang kepada kebenaran. Tetap dengan roh yang lemah lembut, dengan kesabaran, Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, permuliakan namamu dalam kehidupan kami. Ajari kami, urapilah kami, untuk kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Kami sebagai leader-leader di akhir zaman, para pemimpin, memimpin orang-orang di sekitar kami dengan roh yang lemah lembut, dengan kesabaran, menuntun mereka dengan pengajaran firman Tuhan, supaya mereka, teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami bertobat percaya Yesus. Kami tetap mendampingi mereka dengan roh yang lemah lembut. Roh Kudus tolonglah kami, sehingga kami melihat penuaian pasti terjadi, jiwa-jiwa bertobat mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, kami rindu menghormati firman Tuhan, menghormati pemberitaan firman Tuhan. Maka hidup kami pun akan menuai kehormatan, karena kami menghargai Allah yang hidup melalui firman Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati, bisnis diberkati. Oleh darah Kristus Kau ampuni dosa salah kami, jahat najis kami, pemberontakan kami. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Kami doa Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami sehat kuat diberkati Tuhan. Pemimpin rohani kami diberkati Tuhan. Pembangunan gereja Kristus Pandop di kilometer 14 Palangkaraya diberkati dengan ajaib. Berkat kekayaan bangsa-bangsa tergoncang, tercurah untuk pembangunan gereja Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Engkau tidak biarkan, tidak tinggalkan. Apa yang ada pada kami akan Tuhan tambahkan. Kami sudah diberkati dan kami akan terus menuai berkat-berkat Tuhan. Bapa, permuliakan namamu. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat. Pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Gairahkan semangat rohani kami di akhir zaman. Kami tidak menyerah, tidak mundur ikut Tuhan. Melangkah maju sampai akhir. Kami tetap setia melayani dan mengasihi Tuhan. Bapa, apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami Tuhan cukupkan, Tuhan limpahi. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami. Yang sakit oleh Bili Yesus sudah sembuh. Saudara-saudara kami, anak-anak kami, teman-teman kami, keluarga besar kami yang sakit sudah sembuh dalam nama Kristus. Yang sedang dalam penjara, Tuhan mengunjungi mereka, Tuhan melawat mereka, dan pakai kami untuk bisa bersaksi melawat mereka. Yang dalam kekurangan, pakai kami Tuhan untuk bisa menjawab kebutuhan dan kekurangan mereka. Hidup kami mau menggenapi firman Tuhan. Hidup kami berarti, hidup kami melayani Tuhan dengan cara melayani sesama kami. Dan kami menjadi domba-domba yang turut dalam kebahagiaan Tuhannya. Bapa, ini doa kami. Segala kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk, orang jahat, kerugian, kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah Kristus yang berkuasa menutup bungkus kami. Tembok berapi memagari kehidupan kami. Malaikat Tuhan menopang dan melayani kami. Bapa, ini doa kami. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita sebagai sidang mempelainya. Dalam nama Kristus yang sudah diberkati jadi berkat, katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi. Terus beraktivitas, terus berkarya, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ku percaya kuasa-Nya hebat bagiku di dalam pembela.
Ku percaya kuasanya hebat bagiku. Di dalam pembelaan pemeliharaannya, saat ku takut ku pegang janji firman-Nya, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Kristus penolongku, nyata di dalam korbannya. Tak pernah Dia biarkan dan meninggalkanku. Kristus penolongku, Dia Allah yang besar, mempelai pria yang mengasihiku. Mempelai pria yang mengasihiku. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru.
anggur baru-Mu. Curahkan anggur baru-Mu. Curahkan anggur Tuhan, ku rindu Kau bukakan misi-Mu di hidupku. Tuhan, ku rindu segera melayani umat-Mu melalui talenta yang sudah Kau beri, menyatakan kasih-Mu ke sesamaku. Ada yang menenang, ada yang menyiram, Kaulah yang menumbuhkannya. Bukan untuk gagah dan besarnya nama-Ku, hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu dalam roh-Mu, menuai jiwa bertobat padamu. Tuhan, ku rindu Kau bukakan misi-Mu di hidupku. Tuhan, ku rindu segera melayani umat-Mu melalui talenta yang sudah Kau beri, menyatakan kasih-Mu ke sesamaku. Ada yang menenang, ada yang menyiram, Kaulah yang menumbuhkannya. Bukan untuk gagah dan besarnya nama-Ku, hanyalah untuk kemuliaan-Mu. Kesatuan hati dan satu dalam roh-Mu, menuai jiwa bertobat padamu. Menuai jiwa bertobat padamu. Menuai jiwa bertobat padamu. Ku terima dengan hatiku suka.
Yesus Tuhan, di bawah kaki-Mu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Ku datang padamu Yesus Tuhan, di bawah kaki-Mu ku berserah. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidupku. Ku mau selalu berserah, ku mau selalu berharap padamu Yesusku yang hidup. Ku mau selalu puji-Mu, ku mau selalu sembah-Mu Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku, Bapakku. Yesusku, Allahku,